Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Ya, terutama kalian diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh para guru. Nah, pada materi sistem respirasi atau pernapasan pada manusia ini, kita sudah ke pertemuan ketiga. Nah, pertemuan pertama itu adalah kita membahas organ pernapasan, pertemuan kedua kita membahas mekanisme pernapasan dan volume pernapasan. Kemudian, nah ini di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai mekanisme pertukaran udara dalam tubuh dan kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan. Oke ya, kita akan membahas yang pertama dulu ya, mekanisme pertukaran udara dalam tubuh. Nah, bagaimana mekanisme pertukaran udara dalam tubuh? Nah, jadi kan kita menghirup oksigen ya. Saat kita menghirup oksigen, maka oksigen itu mengalir ya dari hidung ya ke trakea, kemudian ke paru-paru. Nah, kemudian di dalam paru-paru dia akan masuk ke dalam alveolus. Jadi oksigen akan berdifusi dari alveolus, dia akan ke pembuluh darah. Sementara karbon dioksida dari pembuluh darah akan berdifusi masuk ke alveolus kemudian dikeluarkan. Saat kita menghembuskan udara, maka kita mengeluarkan CO2. Nah, kemudian oksigen ya yang masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan berikatan dengan hemoglobin atau Hb, kemudian dia akan menjadi oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin yang ada di dalam pembuluh darah, dia akan mengalir ya, mengikuti aliran darah, kemudian dia akan sampai di jaringan atau sel-sel tubuh. Nah, di dalam sel-sel tubuh HbO2 itu akan diurai ya, diurai menjadi Hb dan oksigen. Jadi oksigennya saja yang akan masuk ke sel atau jaringan tubuh, sementara Hb itu tetap berada di dalam pembuluh darah. Kemudian CO2, nah CO2 ini merupakan hasil metabolisme dari sel. Nah ini ya metabolismenya, ya respirasi sel. Nah C6H12O6 atau glukosa yang ada di dalam sel bereaksi dengan oksigen, kemudian akan menghasilkan CO2 dan H2O plus energi. Nah energinya dipakai untuk aktivitas kita sehari-hari, sementara CO2 dan H2O yang ada di dalam sel itu akan dikeluarkan dari sel menuju pembuluh darah. Jadi terjadi pertukaran, oksigen masuk sel, digunakan untuk respirasi sel, kemudian CO2 hasil sampingan dari respirasi sel akan keluar ke jaringan, akan keluar ke pembuluh darah. Nah, CO2 itu akan bereaksi dengan air yang ada di dalam darah ya. Dia akan menjadi asam karbonat atau H2CO3. Kemudian dia akan terurai kembali ya, terurai menjadi ion karbonat atau senyawa kimianya adalah HCO3-. Jadi di dalam plasma darah ya, CO2 itu bisa dalam bentuk asam karbonat H2CO3 atau dalam bentuk HCO3-. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian untuk pembahasan yang ini, ya proses respirasi sel itu akan dibahas di kelas 12. Oke, nah demikian ya mekanisme pertukaran oksigen dan CO2, baik yang terjadi di alveolus maupun yang terjadi di jaringan. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, ini adalah proses pertukarannya. Ya, yang biru ini berarti dia membawa CO2, yang merah ini berarti dia membawa oksigen. Ya, mekanisme pertukarannya seperti ini. Oke. Kemudian Ibu akan menjelaskan
bahwa tidak semua glukosa nanti akan diubah dengan bereaksi dengan oksigen. Ya, bisa saja jika tubuh itu kekurangan oksigen, maka glukosa untuk diurai menjadi energi tanpa menggunakan oksigen. Tetapi efek sampingnya dia akan menghasilkan asam laktat. Nah, kapan hal itu terjadi? Bila seseorang melakukan aktivitas yang berlebihan. Misalkan kamu yang biasanya cuman berlari itu 5 sampai 10 menit, tiba-tiba kamu berlari sampai setengah jam tanpa berhenti. Nah, artinya kamu melakukan aktivitas yang berlebihan. Biasanya apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah saat kita berlari melebihi kapasitas yang dari biasa yang kita lakukan, maka kaki akan terasa sakit, nyeri, dan kita merasa lelah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada timbunan asam laktat. Pada saat kamu berlari, itu sel-sel otot itu kekurangan oksigen sehingga untuk menghasilkan energi terpaksa tanpa menggunakan oksigen. Timbunan asam laktat tadi menyebabkan rasa lelah atau sakit atau nyeri pada daerah kaki. Nah, jika itu sudah terjadi, maka kan disarankan untuk istirahat, meluruskan kaki. Nah, itu memberikan kesempatan pada asam laktat untuk ditarik oleh darah, diangkut oleh darah, kemudian masuk ke dalam sel, kemudian dia akan diubah kembali menjadi glukosa. Nah, bagaimana jika tubuh kekurangan glukosa? Ya, misalkan kamu karena sudah kesiangan nggak sempat sarapan, kamu harus ke sekolah begitu ya. Sementara naik angkot, kemudian angkotnya jarak dari tempat angkot turun kemudian ke sekolahnya jauh, maka kamu berlari, butuh energi, sementara belum sarapan, nggak punya glukosa gitu ya. Nah, maka itu akan diambil dari cadangan glukosa yang ada di dalam tubuh. Namanya adalah glikogen. Nah, glikogen ini akan diurai menjadi glukosa ya oleh hormon adrenalin. Ini dibahasannya nanti di sistem hormon ya. Nah, seperti itu. Jadi glikogen diubah menjadi glukosa, baru glukosa nanti akan diubah menjadi energi. Bisa dengan menggunakan oksigen, bisa tidak dengan menggunakan oksigen. Oke, begitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah tuberkulosis atau TBC. Nah, ini adalah penyakit yang pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya ciri khasnya kalau kena TBC adalah batuk ya, batuk yang tidak berhenti-berhenti gitu, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, kalau dilihat di ronsen, maka paru-parunya itu ada bintik-bintik hitamnya atau korengnya atau tuberkel namanya ya. Nah, karena paru-parunya rusak atau alveolusnya rusak, maka dia akan mengganggu proses difusi oksigen dan CO2 di paru-paru. Biasanya orang yang TBC berarti pernapasannya lebih pendek-pendek seperti itu ya. Kemudian pneumonia. Nah, pneumonia itu adalah infeksi pada paru-paru juga ya, pada alveolus yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia. Nah, kalau yang TBC menyebabkan bintik-bintik atau tuberkel pada paru-paru, kalau yang pada pneumonia itu bakterinya menghasilkan cairan atau lendir. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai paru-paru basah. Nah, lendir itu dia akan mengganggu proses difusi juga di dalam paru-paru. Kemudian difteri. Difteri adalah infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Nah, ini cirinya juga seperti orang yang sakit flu, ya, batuk pilek seperti itu. Kemudian bronkitis infeksi pada bronkus yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi bronkusnya mengalami infeksi, biasanya ciri khasnya juga batuk dan juga sesak napas. Kemudian penyakit yang melanda dunia saat ini, pandemi COVID-19. Nah, ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2. Nah, sudah 2 tahun kita mengalaminya ya. Nah, SARS-CoV-2 itu ya dulu ya, kita juga pernah mengalami pandemi juga SARS.
Tetapi dulu pada saat kita mengalami SARS itu tidak happening yang sekarang ya. Kalau dulu itu nggak nyampe setahun ya, SARS-CoV-1 atau SARS-CoV-1 itu sudah bisa ditangani sehingga tidak meluas sampai kemana-mana. Nah ini 2 tahun COVID-19 ya, nah, belum bisa tertangani. Bahkan sekarang ada varian baru ya, Omicron. Nah, jadi kita harus tetap hati-hati supaya kita tidak terkena dan kita bisa melakukan aktivitas hidup kita secara biasa ya, tapi tetap dengan mentaati protokol kesehatan. Oke. Yang selanjutnya adalah rinitis, yaitu radang pada rongga hidung. Ya, biasanya dicirikan dengan hidungnya bengkak dan banyak lendir, atau biasanya orang menyebutnya flu tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ini bisa juga disebabkan oleh alergi, biasanya alergi debu menyebabkan flu-nya nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian asma, yaitu kontraksi yang berlebihan pada bronkiolus, ya, sehingga bronchiolusnya itu menjadi menyempit sehingga dicirikan kalau orang asma itu susah bernapas. Ya, nah ini biasanya disebabkan oleh alergi. Ya, bisa karena kelelahan, bisa karena alergi tertentu, biasanya kebanyakan karena alergi debu misalkan, gitu ya. Kemudian emfisema. Nah, emfisema ini adalah kelainan pada alveolus yang disebabkan oleh rokok. Biasanya disarankan ya, sebenarnya kan harusnya tidak merokok, tetapi kalau merokok ya disarankan untuk tidak menghisap udara panasnya itu masuk ke dalam paru-paru, karena udara panas itu akan sampai ke paru-paru, ke alveolus, kemudian dia akan merusak dinding alveolusnya. Nah, dinding alveolus yang rusak berarti tidak bisa untuk difusi oksigen dan CO2. Nah, ini adalah paru-paru yang masih normal, masih baik. Nah, ini adalah paru-paru yang mengalami emfisema. Seperti itu ya. Kemudian asfiksi. Asfiksi adalah gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan. Biasanya asfiksi itu bisa disebabkan karena seseorang yang tenggelam karena paru-parunya terisi oleh air, berarti difusi oksigennya terganggu. Kemudian bisa juga karena keracunan CO, itu juga menyebabkan gangguan pengangkutan oksigennya juga terganggu karena di dalam tubuh itu terlalu banyak CO. Ya, CO-nya berikatan dengan hemoglobin sehingga dia lupa melakukan tugas utamanya untuk mengangkut oksigen. Kemudian asidosis itu meningkatnya asam karbonat atau asam bikarbonat dalam darah. Biasanya bisa dicirikan kadang-kadang kalau kalian kena pukul, habis yang bagian kena pukul itu mengalami biru, atau tanpa sebab biasanya di permukaan kulit itu suka ada biru-biru. Nah, itu biasanya mengalami asidosis. Jadi pada daerah tertentu terjadi kerusakan jaringan, kemudian penumpukan asam karbonat ya, penumpukan CO2 yang berlebihan di dalam jaringan, jaringannya rusak, pembuluh darah yang daerah situ rusak. Nah, sehingga tidak bisa diangkut ya asam karbonatnya. Nah, biasanya itu dicirikan dengan permukaan kulitnya suka berwarna biru. Kemudian hipoksia adalah kekurangan oksigen dalam darah, berarti itu akibat asfiksi ya, bisa juga akibat dari tadi TBC ataupun pneumonia gitu ya. Kemudian pleuritis adalah radang pleura atau radang selaput paru-paru. Biasanya dicirikan dengan timbulnya rasa sakit atau nyeri saat bernapas. Oke ya, jadi pembahasan kita sampai pada penyakit ya, pada pernapasan. Silahkan kalian pelajari kembali ya materinya. Kalau ada yang masih kurang jelas, ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya, boleh melalui Japri WA, atau juga pertanyaan boleh di WA group, ataupun boleh juga di e-learning. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan latihan soalnya. Oke ya, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.